angin subuh ini selain membawa berkah, ya, juga kata para ulama, tibun nafsi wa safa'uha, bisa menjernihkan hati dan juga bisa menjadikan jiwa itu baik. Ya. Kenapa demikian? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir dari surah At-Takwir, dan kita masuk pada ayat ke 15 dan seterusnya. Kita baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bil khunnas, al jawaril kunnas, wal laili idza as'as, was subhi idza tanafas. Fala uqsimu bil khunnas, aku bersumpah demi al khunnas. Maksudnya Nabi bintang-bintang. Al jawaril kunnas, al jawar artinya yang beredar dari satu tempat ke tempat berikutnya. Al kunnas artinya yang terbenam. Wal laili idza as'as, demi malam idza apabila as'as telah larut dan menjadi gelap. Was subhi idza tanafas, was subhi dan demi waktu subuh, idza tanafas apabila telah menyingsingkan sinarnya. Taib. Di dalam Al-Quranul Karim, kalimat fala uqsimu ini banyak sekali. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum, la uqsimu biyaumil qiyamah, wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Kemudian di sini juga fala uqsimu bil khunnas. Apa arti la uqsim di sini? Ada yang mengatakan bahwa kalimat la itu adalah zaidah, tambahan. Maknanya tidak punya arti. Yang ada arti adalah uqsim, aku bersumpah. Ada yang mengatakan la di sini artinya litaukid, penguat. Sungguh aku bersumpah. Tapi juga dimaknai la di sini adalah manafi, artinya aku tidak harus bersumpah. Maknanya aku tidak harus bersumpah ini karena perkaranya jelas. Ngapain harus bersumpah? Seperti sekarang terang, karena siang, nggak perlulah saya harus bersumpah dengan sekarang ini siang, karena memang sudah siang kan itu. Sesuatu yang sudah terang itu nggak perlu dijadikan sumpah. Tapi intinya bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala hendak bersumpah, dan tidaklah Allah bersumpah kecuali dengan perkara besar. Di sini Allah mengatakan fala uqsimu bil khunnas, aku bersumpah dengan al khunnas. Apa itu khunnas? Dan apa juga al jawaril kunnas, yang beredar lagi terbenam itu. Pendapat yang pertama, al khunnas itu artinya syaitan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasi al khunnas." Berarti dalam surah An-Nas
ayat 1 sampai 6 itu, di situ ada kalimat al-waswas al-khunnas. Khunnas di sini artinya syaitan. Yang memberikan waswas itu adalah al-khunnas, syaitan. Al-jawaril khunnas, yang beredar dan terbenam, artinya syaitan yang terkadang muncul, terkadang pergi. Kapan syaitan pergi? Apabila kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa imma zaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billahi innahu huwas samiul alim. Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi kalau kita diganggu setan, kemudian kita isti'adzah, maka setan akan pergi. Atau dengan membaca Al-Quran. Karena Nabi SAW mengatakan, inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Setan akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah. Setan akan lari. Jadi al-jawar artinya terkadang datang menggoda kita, terkadang pergi. Karena kita isti'adzah berlindung kepada Allah ataupun dengan membaca Al-Quran. Atau setan juga lari bisa dengan suara azan. Kalau datang suara azan mereka lari sampai terbirit-birit dan terkentut-kentut, begitu dalam hadis. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, karena al-khunnas itu kan artinya yang tersembunyi gitu. Dan setan itu kan tersembunyi, tidak nampak. Penafsiran yang kedua, kalau kita berburu di hutan, terkadang nampaklah itu binatang yang kita buru, terkadang disembunyi. Terkadang al-jawar nampak, terkadang al-khunnas dia sembunyi, atau bahasanya terbenam. Tapi pendapat yang kuat wallahu alam bahwa al-khunnas di sini adalah bercerita tentang bintang. Bercerita tentang bintang. Lalu di sana ada ayat yang mengatakan fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Aku bersumpah dengan tempat jatuhnya bintang. Sementara di sini Allah mengatakan fala uqsimu bil khunnas. Aku bersumpah dengan bintang. Apa maknanya? Korelasi keduanya. Secara ilmiah, penelitian Bu, bahwa mawaqi'in nujum itu artinya tempat bintang atau orbit bintang di situ. Apabila bintang pergi, maka tempatnya itu bercahaya. Jadi bukan berarti kalau bintangnya pergi, tempat orbitnya di situ gelap, tidak. Tetapi justru kalau bintang pergi, tempatnya itu bercahaya, kan begitu. Kalau dalam ilmu fisika, itulah yang disebut dengan mawaqi'an nujum namanya. Mawaqi'in nujum. Makanya di sini Allah bersumpah dengan bintang. Al-jawaril khunnas, yang terkadang beredar dan terkadang pula terbenam. Dan bintang sendiri sudah sering saya ulang-ulang, di antara fungsi yang kedua, untuk menjadi pelempar daripada syaitan yang berusaha naik ke langit. Dan yang ketiga, untuk kompas, arah bagi orang-orang yang melakukan safar baik di lautan ataupun di daratan. Karena di zaman dulu kan belum ada Google Map, belum ada kompas. Jadi orang-orang dulu itu menentukan arah itu kalau malam menggunakan bintang, kalau siang menggunakan gunung. Kalau siang kan tidak ada bintang, terpaksa lihat gunung mereka. Tapi kalau malam gunung tak nampak, makanya kemudian dijadikan alat untuk mencari arah itu biasanya menggunakan bintang. Karena bintang itu ada mawaqi'in nujumnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-jawaril khunnas. Al-jawar al-khunnas, yang beredar lagi terbenam.
Ya, karena bintang itu kan di waktu cuaca tidak teduh, ya, artinya tidak hendak turun hujan, cerah gitu kan, dan tidak sedang purnama, biasanya bintang itu beredar di mana-mana. Tapi terkadang juga terbenam kalau kondisi cuaca itu lagi mendung. Dan begitulah kuasa Allah Subhanahu wa taala bisa memperjalankan bintang, kadang beredar dan kadang terbenam. Kemudian Allah mengatakan wal-laili idza as'as. Wal-laili idza, apabila telah larut. Kalimat as'as ini sebenarnya memiliki 3 makna. Makna yang pertama artinya awal al-lail, permulaan malam itu disebut as'as. Dan permulaan malam juga disebut as'as. Bisa menunjukkan tengah malam ataupun akhir malam. Makanya security bahasa kitanya, orang Arab menyebutnya as'as. Jadi penjaga malam itu disebut as'as dalam bahasa Arab. Lah di sini Allah mengatakan walaili idza as'as. Tentu ada korelasinya karena Allah menyebut kalimat malam di mana sebelumnya Allah bicara soal bintang, karena memang bintang tidak muncul kecuali di malam hari. Bintang tidak muncul di siang hari. Bintang itu muncul di malam hari, makanya disebut setelah bicara bintang soal malam. Kemudian kalimat as-as di sini, dan bintang biasanya muncul itu di muntasofil lail kan, di pertengahan malam itu baru bintang bermunculan kalau cuaca cerah itu. Dan itulah yang dimaksud walaili idza as-as, ketika malam larut kemudian bintang bermunculan di mana-mana. Kenapa? Karena setelahnya Allah katakan was-subhi idza tanaffas. Dan subuh atau demi subuh apabila fajar telah menyingsing. Kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut kalimat fajar? Kenapa Allah tidak katakan wal fajri idza tanaffas? Kenapa Allah menggunakan kalimat subuh was subhi idza tanaffas? Apa bedanya subuh dengan fajar itu? Kalau fajar itu belum tentu subuh. Kalau subuh sudah barang tentu fajar. Kenapa? Karena fajar itu ada 2. Ada yang disebut dengan fajar kadzib, ada yang disebut dengan fajar shadiq. Fajar kadzib itu fajar dusta. Fajar shadiq itu ya fajar beneran. Apa yang membedakan fajar dusta dengan fajar benar itu? Fajar dusta itu adalah fajar ketika cahaya melesat dari arah timur ke barat, melintang, ataupun dari utara ke selatan, tapi cahayanya hanya memancar di atas langit saja. Memang sudah terang di atas, tapi kalau melihat ke bawah masih gelap. Dan itu bisa kita saksikan kalau di tempat-tempat yang tidak ada lampu penerangan. Ya kalau sekarang di sini ya susah lah bedakan kan, karena tengah malam saja terang ada lampu. Baru kita tahu mana fajar kadzib itu kalau tidak ada lampu, gelap. Jadi terangnya itu hanya melesat di atas saja, tapi tidak sampai ke bawah cahayanya. Itu disebut fajar shadiq. Kalau fajar kadzib, kalau fajar shadiq, cahayanya mulai ke bawah dia, menerangi jalan-jalan, menerangi gang-gang, menerangi genteng-genteng, atap-atap rumah gitu ya. Nah, itu disebut fajar shadiq, dan itulah datang waktu subuh. Ya. Dan fajar dengan subuh sendiri apa bedanya? Kan ada istilah salat fajar, ada istilah salat subuh. Apa bedanya salat fajar dengan salat subuh? Kalau salat subuh itu ya jelas salat wajib.
Ya, salat wajib yang 5 waktu salah satunya adalah waktu subuh. Tapi kalau fajar itu ada kemungkinan dia adalah salat sunnah. Karena Rasul mengatakan rak'atai al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Maksudnya 2 rakaat fajar di sini bukan salat subuh, tapi salat sunnah sebelum subuh, disebut salat sunnah fajar namanya. Itu bedanya fajar dengan subuh, ya kan? Dan kalau fajar itu, kalau dia fajar kadzib masih bisa sahur kita. Tapi kalau sudah fajar shadiq masuk waktu subuh, tidak boleh seseorang sahur, harus menahan dirinya karena sudah datang waktu imsak. Lah di sana kan ada istilah salat kan, mulai dari fajar namanya salat sunnah fajar. Kemudian salat subuh. Kemudian ada salat syuruk namanya kan. Kemudian ada salat duha. Kalau salat sunnah fajar itu dilakukan sebelum subuh, setelah azan, sebelum qomat. Setelah azan sebelum qomat, di situ ada salat sunnah disebut salat sunnah fajar. Ya. Kemudian datang waktu subuh, itu ada salat subuh, salat wajib. Kemudian setelah hilang waktu subuh, datang matahari terbit kemudian meninggi sedikit, datanglah waktu salat syuruk. Ya. Kemudian setelah matahari terbit, di tengah-tengah panas teriknya jalan-jalan karena matahari sudah mulai menyengat bumi, ya sekitar jam 10, jam 11 sebelum zuhur lah. Maka disitulah disyariatkan seutama-utama salat duha. Ya kalau ingin salat duha itu jam sekarang inilah, antara jam 10 jam 11. Pokoknya sebelum zuhur itu seafdol-afdolnya salat duha. Ya. Taib. Di sini Allah mengatakan was-subhi idza tanaffas, dan waktu subuh idza apabila tanaffas. Apa sih tanaffas itu? Tanafas itu menghela nafas bahasa kitanya. Jadi kalau kita ini sumpek dada karena ada hal yang kita takutkan, kemudian sesuatu yang kita takutkan pergi kan, nafas kita kayaknya plong kan, itu namanya tanafas dalam bahasa Arab. Ibu nih ditelepon sama debt collector, awas jangan kemana-mana, jam 10 saya ke rumah. Oh itu kan ibu dah deg-degan tuh, nggak ada duit mau dibayar, udah ketakutan kan, agak sumpek dada ini. Ditunggu sampai jam 12 tak datang, kemudian telpon, nggak jadi minggu depan lagi, maka ibu akan plong adanya. Itulah namanya disebut bahasa Arab disebut tanafas namanya. Ya, merasa plong dadanya, bisa bernafas, itu dalam bahasa Arab disebut tanafas. Kenapa subuh itu dibilang tanafas? Karena sebelum Allah menyebut kalimat subuh, Allah menyebut kalimat lail, malam. Dan malam itu identik dengan kegelapan. Makanya Allah mengatakan wal laili idza as'as. Salah satu makna as'as itu adalah gelap gulita. Dan malam apabila gelap gulita. Kemudian ketika bicara subuh, Allah bicara soal nafas. Karena malam itu mengingatkan kita akan hari kiamat. Malam itu mengingatkan kita akan hari kiamat. Dan hari kiamat itu hari yang sangat gelap gulita. Sehingga kemudian sebagian para ulama salaf, mereka teringat dengan gelapnya neraka. Jadi para ulama salaf itu kalau di malam hari mereka teringat neraka, makanya mereka tidak tidur. Mereka habiskan waktu mereka untuk tahajud. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan. Lambung-lambung mereka, tatajafa junubuhum 'anil madaji', lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur-tidur mereka,
Yad'una rabbahum, karena mereka berdoa kepada Rabb mereka. Kenapa mereka berdoa malam-malam? Khaufan, karena takut. Kenapa takut? Karena teringat dengan gelapnya neraka itu. Mereka itu teringat dengan gelapnya neraka karena melihat gelapnya malam. Sehingga apabila kemudian datang waktu subuh, hilang gelap, kemudian muncul cahaya, mulailah mereka tenang karena diingatkan dengan sorga. Plong, berarti mereka sudah tidak ingat neraka lagi, mulailah mereka ingat sorga. Makanya apabila datang waktu subuh, tanafas, mereka merasa longgar dadanya. Makanya Allah menyebut kalimat toma setelah khauf, toma'an, khaufan wa toma'an, yad'una rabbahum khaufan wa toma'an. Ketika lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka, karena mereka berdoa kepada Rabb mereka, khaufan karena takut, wa toma'an karena mengharap. Artinya didahulukan takut baru mengharapkan, begitu. Maknanya takut dulu ke neraka baru mengharap masuk sorga. Disebutkan malam itu maksudnya mengingatkan neraka, disebutkan subuh apabila bernafas diingatkan ke dalam sorga. Makanya kalau kita lihat di sekitar kita malam-malam itu, binatang-binatang di sekitar kita malam-malam, mereka juga ketakutan. Makanya hampir secara umum binatang-binatang itu kalau malam mereka masuk ke kandang-kandang mereka. Secara umum semua binatang. Kecuali memang binatang yang khusus yang memang keluar malam. Tapi umumnya binatang itu mereka balik ke kandang-kandang mereka, ke rumah-rumah mereka. Umumnya seperti itu karena mereka juga ketakutan dengan malam. Sama dengan manusia juga sama. Kalau malam-malam kan mereka pulang ngumpul dengan keluarganya. Binatang juga sama. Terutama di hari Jumat, binatang itu lebih takut lagi. Karena kita tahu bahwa kiamat itu terjadi di hari Jumat. Tanpa menyebut di hari Jumat keberapa, tahun berapa kan gitu. Sehingga binatang-binatang itu di malam hari di hari Jumat khusus, yaitu ketakutan mereka. Tapi apabila datang subuh, maka mereka hilang takutnya. Dunia belum terjadi apa-apa. Wal wasubhi idza tanafas, jadi plong dia. Kalau saya boleh analogikan seperti pamannya ada narapidana, seorang napi di penjara karena kasus narkoba, mungkin bawa sekian ton gitu ya. Otomatis divonis mati. Kemudian dikatakan kepada sang napi ini, kamu akan dieksekusi mati hari Jumat. Tidak menyebut tanggalnya, bulannya. Pokoknya kamu akan dieksekusi hari Jumat. Kira-kira si nafi ini setiap hari Jumat itu malamnya dan engkau akan dieksekusi subuh hari Jumat umpamanya. Tanpa menyebut tanggal, bulan, tahunnya. Pokoknya subuh hari Jumat. Boleh jadi si nafi ini setiap hari Jumat apa malamnya enggak deg-degan tuh. Pastilah deg-degan kan? Wah, jangan-jangan besok mati saya. Jangan-jangan besok mati itu. Ya. Tapi ketika sudah lewat waktu subuh, ternyata tidak ada eksekusi, mungkin belum waktunya. Lega dia. Itu disebut tanafas. Lah binatang-binatang itu seperti itu. Ya, apabila sudah lewat subuh, ternyata masih mendapatkan subuh dan cahaya matahari, berarti kiamat belum tegak. Karena kalau sudah terjadi kiamat, kita tidak mungkin mendapatkan subuh. Karena kiamat itu terjadi sebelum subuh. Sehingga ketika terjadi kiamat tidak ada subuh lagi. Makanya itulah kemudian Allah mengistilahkan was-subhi idza tanafas. Dan terlebih-lebih nafas subuh itu, hawa angin subuh itu ada sebaik-baik nafas, sebaik-baik hawa yang Allah kirimkan di waktu pagi. Makanya kalau kita lihat sejarah Bu, sahabiah, istri-istri para sahabat, ibu tidak akan mendapatkan satu riwayat pun dalam hadis-hadis Nabi, wanita-wanita di zaman Rasul yang dirutinkan sholat jamaah ke masjid kecuali waktu subuh. Mereka merutinkan hampir subuh, mereka tiap subuh wanita-wanita di zaman sahabiah itu, di zaman Nabi, mereka jamaah bersama Rasul ke masjid. Dan itu riwayat yang paling banyak.
Ya, jadi tidak ada riwayat wanita-wanita di zaman Rasul yang merutinkan sholat jamaah bersama Rasul itu kecuali di waktu subuh. Kenapa? Kenapa tidak disebut di waktu yang lainnya? Sementara kan tidak ada larangan wanita itu sholat jamaah di waktu manapun, bisa zuhur, asar, maghrib, subuh, isya, kan itu boleh kapan saja, tidak dilarang, asal memenuhi syarat kan gitu. Bahkan wanita yang dilarang sholat berjamaah saja dilarang dalam Islam. Kata Rasulullah, tamnau ima Allah masa jidallah, jangan kau larang wanita-wanita kalian datang ke masjid-masjid Allah, kan begitu. Maka jawabannya, karena wanita-wanita sahabiah di zaman Rasul itu tahu bahwa nafas subuh itu adalah nafas yang membawa kesehatan badan. Makanya mereka itu menjadikan waktu subuh itu sebagai waktu riyadhah, olahraga. Mereka keluar dari rumah menuju masjid jalan kaki, kemudian mereka pulang dari masjid ke rumah juga jalan kaki, dan masih di waktu subuh. Jadi mereka mengambil hawa, nafas waktu subuh itulah yang kemudian menyehatkan badan-badan para sahabat. Makanya ibu kalau ingin olahraga ya waktu subuh tuh, ya habis sholat subuh, itulah mau jalan. Disitulah hawa terbaik yang Allah kirim ke bumi, yang disebut dalam hadis Nabi SAW sebagai hawa soba. Jadi ada yang disebut dengan angin soba namanya. Dan itu berdasarkan hadis Nabi SAW, nusirtu bis soba wa uhlikatil adu biddabur. Jadi aku ditolong, kata Rasul, dengan adanya angin pagi, sebagaimana kaum Ad dihancurkan dengan adanya angin sore. Jadi angin yang paling baik, nafas yang paling baik, hawa yang paling baik itu di waktu pagi, bukan sore hari. Itu waktu yang paling bagus itu untuk mencari kesehatan dengan olahraga. Karena angin inilah yang menolong Nabi SAW saat peperangan. Kita lihat dalam surah Al-Adiyat, Allah mengatakan apa? Wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha. Apabila para sahabat menyerang itu, maka mereka menyerang musuh di waktu subuh. Dan Rasul tidak pernah menyerang di waktu selain subuh. Rasul kalau menyerang sebuah kaum, maka Rasul akan menanti waktu subuh. Rasul tidak pernah menyerang siang, sore, apalagi malam, tidak. Rasul kalau menyerang musuh itu di waktu subuh. Kenapa Nabi SAW menyerang di waktu subuh, dan ini sunnah dalam peperangan? Karena tadi di waktu subuh itu ada tanafas, ada nafas, ada hawa yang bisa menolong Rasul dan kaum muslimin, yang disebut dengan hawa soba. Disebut soba itu diambil dari sobah, sabahul khair, selamat pagi. Nah, itu ya kalau bahasa kita. Maka disebut angin soba namanya. Kata Rasul, nusirtu bis soba, aku ditolong dengan angin pagi. Makanya Nabi itu kalau sudah mengumpulkan pasukan nih malam-malam tuh, kemudian mau menyerbu, maka telinga Rasul akan berusaha peka, ada nggak suara azan di tempat yang akan diserang itu. Kalau ada suara azan berarti negeri itu negeri Islam, Rasul tidak jadi nyerang. Tapi kalau tidak ada suara azan berarti negeri itu negeri kafir, dan itu ditentukan dengan azan subuh. Kenapa ditentukan dengan azan subuh? Karena kemenangan kaum muslimin itu di akhir zaman itu pun setelah sholat subuh. Ketika Al-Mahdi Al-Muntadhar, Imam Mahdi, tidak sanggup melawan Dajjal, akhirnya kemudian bersembunyi di Bukit Tur dan kaum muslimin. Kemudian mereka kelaparan karena dikepung dari berbagai macam arah, sampai kepala kerbau lebih baik daripada emas dan perak, karena yang mereka hajatkan makan, bukan perhiasan. Ketika di satu malam pasukan Al-Mahdi ini berbincang-bincang dan mengatakan, kalau kita berlama-lama di bukit ini kita akan mati konyol. Sebaiknya besok setelah sholat subuh kita serang. Kalau kita hidup mulia, kalau kita mati syahid. Ketika kemudian disepakati bahwa besok akan turun melawan tentara Dajjal, maka dikumandangkanlah azan subuh. Ketika dikumandangkan azan subuh, tiba-tiba apa? Langit menjadi gelap.
setelah gelap muncul titik cahaya dari langit. Rupanya cahaya yang muncul dari dua malaikat yang mengapit Isa bin Maryam turun dari langit. Kemudian setelah sampai di Menara Putih di Damaskus sana, maka Isa langsung menemui pasukan Al-Mahdi sebelum qomat sholat. Ketika Isa sampai saja, orang-orang kenal. Dari mana mereka kenal Isa? Ketemu aja tidak? Ya tentu dari hadis-hadis Nabi. Mereka kenal siapa Isa. Makanya ketika dikumandangkan qomat, Imam Mahdi mengatakan kepada Isa, taqaddam ya ruhallah, maju wahai ruhullah. Maksudnya jadi imam untuk kami sholat. Tapi Isa menolak dan mengatakan setiap kaum itu ada pemimpinnya. Maka engkaulah pemimpinnya wahai Al-Mahdi. Engkaulah jadi imam. Maka Imam Mahdi menjadi imam, Isa pun menjadi makmum di belakang bersama kaum muslimin. Kemudian selesai sholat, maka Isa membariskan semua pasukan. Kemudian mengusap satu persatu wajah-wajah pasukan Al-Mahdi ini. Dan hebatnya Isa menyebutkan derajat tingkatan mereka di sorga. Maka berbahagialah orang-orang yang diusap oleh Isa kala itu, karena tidak dijelaskan mereka masuk sorga, tapi dijelaskan tingkatan mereka di sorga. Otomatis masuk sorga lah kalau disebutkan tingkatannya. Kemudian Isa mengatakan, aku akan memberikan kepada kalian 3 pilihan. 1, kalian tidak perlu berperang. Aku akan berdoa kepada Allah agar Allah mengirimkan bencana supaya si Dajjal dan pasukannya terkena bencana Allah tanpa harus diserang mereka mati. Atau yang kedua, biarkan aku berdoa kepada Allah supaya Allah mengirim pasukan lain yang bukan kalian. Biarlah pasukan itu yang akan bertempur melawan Dajjal, dan pasti Allah menangkan. Atau yang ketiga, kita turun sama-sama, kita lawan Dajjal. Aku yang akan memimpin kalian dan Al-Mahdi, dan aku pastikan tentara orang-orang Yahudi pengikut Dajjal itu tidak sanggup mengangkat senjata mereka, dan kalian bisa langsung menyerang mereka. Adapun Dajjal, aku yang akan membunuhnya. Maka turunlah pasukan itu. Maka ketika Dajjal melihat Isa bin Maryam, akhirnya kabur, dikejar ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat, sampai akhirnya Dajjal terdesak di sebuah tempat di tengah-tengah Israel. Ya, disitulah kemudian Dajjal tidak bisa lagi mengelak dari Isa bin Maryam. Maka ketika Dajjal tidak bisa mengelak dari Isa bin Maryam, maka Isa mengeluarkan tombaknya, kemudian membunuh Dajjal dan memenggal kepalanya. Kemudian kepalanya diletakkan di tombak tersebut, dikasih tahu kepada orang Yahudi, ini pimpinan kalian sudah mati. Ketika Dajjal mati di tangan Isa bin Maryam di satu tempat namanya Babilud, maka kemudian orang Yahudi ketakutan. Ketika ketakutan itulah keberanian mereka hilang, sehingga kaum muslimin tinggal menyerang mereka tanpa ada perlawanan. Sehingga mereka ada yang sembunyi di batu. Batu mengatakan, hei muslim, ini Yahudi sembunyi di belakang saya, bunuh dia. Dia sembunyi di pohon, semua pohon bisa bicara. Tidak ada makhluk Allah kecuali bisa bicara dan memberitahu persembunyian orang Yahudi, kecuali satu pohon yang memang Allah takdirkan tidak memberitahu, disebut Gharqad namanya. Gharqad inilah yang sekarang dikembangbiakan orang-orang Israel. Hadis ini bocor kepada mereka, sehingga mereka menanam Gharqad sampai hari ini. Yang ingin saya katakan, bagaimana Allah menangkan tentara Isa bin Maryam dan tentara Al-Mahdi melawan Dajjal. Kapan itu terjadi? Selepas sholat subuh. Kan peristiwanya selepas sholat subuh. Makanya ada pernyataan jenderal Israel, saya lupa namanya, ya, dia mengatakan kalau seandainya orang-orang Palestina itu sholat subuh sebanyak sholat Jumat, kalau seandainya orang Palestina itu mereka sholat subuh dan jemaahnya sebanyak sholat Jumat, dan itu setiap hari, tentu Israel akan tumbang dengan mereka, kata. Artinya seolah-olah tahu bahwa kekuatan kaum muslimin itu ada di sholat subuh, ya. Makanya kenapa sholat subuh itu disebut sholat wusta oleh sebagian ulama tafsir. Ketika Allah mengatakan hafidhu
'ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian 5 waktu salat, terutama wusta, salat pertengahan. Sebagian tafsir mengatakan maksudnya salat pertengahan itu maksudnya salat asar. Tapi ada juga yang berpendapat maksudnya subuh. Adapun yang berpendapat asar, karena nasnya memang disebutkan asar. Kata Rasulullah ketika Nabi perang Khandaq kemudian diserang sehingga Rasul harus menjaga parit karena takut musuh masuk ke dalam kota. Rupanya musuh terus menyerang sampai waktu maghrib, Rasul belum sholat asar. Ketika masuk waktu maghrib, betul-betul masuk waktu maghrib, Rasul baru sholat asar. Berarti sholat asar di luar waktunya tuh. Rasul marah dan mengatakan, mala Allahu kuburahumun nar. Semoga Allah memenuhi kuburan-kuburan mereka dengan api karena mereka sudah mengakhirkan sholat wusta. Jadi Rasul menyebutnya asar dengan wusta. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua, wusta di situ subuh artinya. Kenapa? Karena hanya satu-satunya sholat yang disebut sholat pertengahan itu hanya subuh. Karena subuh nggak ada gandengannya. Kalau duhur ada gandengannya asar. Kalau maghrib ada gandengannya isya. Nah, kalau subuh mau dijama dengan mana? Nggak bisa dijama. Subuh nggak bisa ditarik ke isya atau ditarik ke duhur. Yang bisa menarik-narik itu hanya zuhur ke asar atau asar ke zuhur, atau maghrib ke isya atau isya ke maghrib, kan gitu. Subuh tidak bisa ditarik-tariknya. Tidak ke belakang, tidak ke depan, tidak ke subuh, tidak ke zuhur, maka disebut tengah-tengah tuh. Nah, sebagian ulama mengatakan subuh itu salat wusta, dan itulah yang kemudian Allah menghendaki kita menjaganya. Hafidhu ala salawati was salatil wusta. Jaga oleh kalian 5 waktu salat, terutama salat subuh atau solat asar, dan siapa yang menjaga 2 solat ini dijamin masuk surga. Kata Rasul, man hafadhu ala baradaini, duanya disebut wusta. Bahkan pernah saya ceritakan kalau tidak salah kepada ibu-ibu kisah tentang Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu. Anas ibn Malik itu, Bu, Anas ibn Malik radhiyallahu anhu ketika tergabung dalam tentara pasukan pembebasan Qadisiyah di masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maksudnya Qadisiyah ini membebaskan Baitul Maqdis, menyerang Persia. Ada satu kota itu di bawah Persia. Di bawah Persia namanya Tustar. Kota Tustar itu masih di bawah kekuasaan Persia. Dan orang-orang Persia itu terbiasa meniru orang-orang Romawi. Jadi sebuah kota itu suka dibuat benteng sama mereka. Jadi dikelilingi benteng tuh kotanya itu. Itulah orang-orang Persia meniru orang-orang Romawi membuat benteng. Jadi setiap kota itu dibuat benteng supaya musuh tidak mudah masuk. Lah pasukan Anas ibn Malik radhiyallahu an dan sahabat yang lainnya ketika menyerang Tustar itu tidak bisa dirobohkan bentengnya. Tidak bisa. Berkali-kali mereka merobohkan benteng, hampir mengalami kekalahan kaum muslimin. Kenapa? Karena hampir 1,5 tahun lebih, kurang lebih 1,5 tahun mereka mengepung kota itu loh, tidak bisa dihancur-hancurkan tuh kota itu. Bayangkan 1,5 tahun bukan waktu sebentar. Mengepung kota itu, bisa saja kaum muslimin tanpa diserang kalah dengan habisnya pembekalan, kan gitu ya. Karena orang perang kan harus makan, harus minum, ya, atau mungkin harus ada kesehatan kan. Ini 1,5 tahun itu benteng tak roboh-roboh tuh, hampir kalah. Subhanallah, takdir kan. Tepat waktu subuh benteng itu roboh, bisa dijebol kaum muslimin. Sementara mereka belum sholat subuh. Ini kan bingung nih. Kalau mereka sholat subuh duluan, tentu benteng itu akan dijaga lagi, ya kan begitu. Kalau mereka menerobos masuk dan ini kesempatan, tentu mereka meninggalkan subuh. Ini kan dilema nih para sahabat nih kan. Kalau masuk meninggalkan subuh, kalau melaksanakan subuh ini kesempatan 1,5 tahun ini nunggu benteng roboh. Sekarang sudah roboh nih. Itulah yang buat dilematis para sahabat itu. Tapi mereka melihat bahwa ini kesempatan 1,5 tahun mengepung, ini kesempatan benteng sudah roboh. Akhirnya mereka pun berijtihad masuk berperang habis-habisan. Subhanallah. Waktu pengepungan yang cukup lama 1,5 tahun itu bisa dimenangkan dalam waktu sesingkat-singkatnya, hanya kurang lebih 3 jam saja. Tustar jatuh ke tangan kaum muslimin.
Masalahnya sahabat belum sholat subuh, matahari sudah terbit. Itu masalahnya. Ya. Akhirnya kemudian setelah dimenangkan kaum muslimin, barulah mereka sholat subuh di luar waktu. Persis seperti Rasul sholat asar di luar waktu. Ketika perang Ahzab tadi saya sudah katakan, Rasul sholat asar di waktu maghrib. Ini sholat subuh setelah terbit. Ya. Sebenarnya secara hukum tidak ada masalah, karena ini kan konteksnya perang. Mereka juga mengikuti Nabi. Nabi pernah sholat asar di maghrib. Secara hukum fikih tidak ada masalah. Ini darurat. Ya. Tapi tidak bagi para sahabat. Terutama Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Anas ibn Malik, apabila diingatkan tentang perang Tustar, Bu, selalu menangis. Seolah-olah janganlah ku ingatkan perang itu. Harusnya sebuah kemenangan itu kan dikenang kan. Ibu kalau berhasil sebuah masalah, kalau ditanyakan senang tuh. Ya. Kalau ibu membangun rumah sendirian, ditanya soal rumah kan ibu pasti bangga tuh, karena sayang bangun. Ya. Tapi Anas ibn Malik ini justru suksesi perang itu kalau diingatkan Tustar, tidak suka dia, karena dia langsung menangis dan tangisannya tidak bisa dihentikan. Jadi ditanya oleh sahabat ini, wa mayubkika ya Anas, apa yang membuat engkau menangis? Bukankah ini kemenangan? Harusnya kalau diceritakan kemenangan itu tersenyum, tertawa bangga, menang kita. Kenapa kau menangis kan itu? Maka Anas bin Malik radhiyallahu mengatakan, yang aku tangisi bukan kemenangan. Bukan itu yang aku tangisi, bukan karena kita menang perang. Yang aku tangisi karena kita tidak melaksanakan subuh tepat waktu. Bayangkan, peristiwa tidak subuh tepat waktu itu hanya satu kali bagi para sahabat. Hanya satu kali saja. Sementara kita nih sholat subuh di luar waktu itu berkali-kali kan, Bu. Ibu kurang tidur, rupanya ketiduran jam 3, bangun pula jam 3. Tidur jadi jam 3 ke jam 3 tuh. Ya. Itu hampir kita ini selalu kan, ketiduran nanti jam 7 bangun, jam 8 bangun. Selalu tuh, bukan sekali dua kali saja itu, berkali-kali boleh jadi di antara kita kan gitu. Itu yang masih ada tanggung jawab sholat. Kalau nggak ada tanggung jawab sholat, mana bodoh kan itu. Mau sholat nggak sholat terserah kan gitu ya. Hari-hari mungkin subuh ditinggalkan dia. Tapi lihat bagi para sahabat, padahal sholat mereka itu sah karena darurat, dan itu pernah dilakukan Nabi, bukan perkara salah. Tapi Anas bin Malik kepikiran, apabila disebut Tustar menangis bukan karena kemenangan perang, tapi karena dia pernah meninggalkan subuh di luar waktu. Itu hebatnya itu keimanan para sahabat. Hanya satu kali, tapi kalau selalu diingatkan menangis. Kita ini mana menangis, Bu? Malah dibuat bahan ketawaan. Kenapa kemarin tak subuh? Hehehe katanya, kan itulah kita ini, malah ketawa hehehe gitu ya, bukannya menangis. Ya, itulah keimanan kita dengan sahabat itu memang jauh. Makanya wajar kalau seandainya ibu punya gunung emas diinfakkan, itu tidak bisa menandingi keimanan para sahabat. Ya, makanya Abdullah ibn Umar itu sudah saya ceritakan kan, kalau dia tidak salat jamaah saja, dia sholat tapi tidak jamaah karena telat, bukan karena tidak datang, karena telat. Maka malam harinya tidak akan tidur, dia habiskan qiyamul lail sebagai apa? Tebusan karena dia telat salat jamaah. Padahal enggak, dia tetap datang ke masjid, cuman sudah buyar kan itu ya. Itu saja ditebus kesalahannya dengan menghidupkan satu malam suntuk tuh. Nah, itulah para sahabat luar biasa. Syahidnya di sini bagaimana di mata para sahabat itu sholat subuh luar biasa bagi mereka, dan itulah yang menentukan kemenangan. Maka di sini Allah mengatakan was-subhi idza tanaffas, dan subuh apabila mengeluarkan nafas. Artinya subuh itu apabila memancarkan terangnya, ya. Dan kalau sudah subuh hilang, pasti bumi ini terang. Tapi kalau fajar hilang, belum tentu terang, karena boleh jadi fajar dusta, ya. Tapi kalau subuh hilang pasti terang. Kalau fajar hilang belum tentu terang, boleh jadi bisa malam. Dan subhanallah, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mudaththir, Bu, ayat 33. Allah mengatakan wal laili idz adbar. Wal laili idz adbar.
Tetapi ketika menyebutkan waktu subuh dalam surah At-Takwir ini, was-subhi idza tanaffas. Dalam ayat yang lain, was-subhi idza asfar. Asfar itu maksudnya akhir subuh. Awal subuh disebut golas, masih gelap, itu awal subuh. Kemudian waktu subuh, ya. Kemudian waktu asfar. Asfar ini sudah mulai terang tapi belum terbit matahari, ya kan? Belum terbit matahari kan kadang-kadang sudah terang tuh. Itu akhir waktu subuh disebut asfar namanya. Dan Allah mengatakan was-subhi idza asfar, dan demi subuh apabila sudah terang. Terang karena akhir waktu subuh disebut asfar. Perhatikan dua ayat ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut kalimat malam, walaili id adbar. Tapi ketika menyebut waktu subuh, Allah katakan was-subhi idza asfar. Yang ingin saya katakan, Bu, kalimat id dan idza. Id itu menggunakan apa? Sukun. Id, sukun kan? Bulat-bulat itu sukun namanya. Id, sukun. Kalau idza menggunakan fathah itu disebut harokat. Harokat fathah. Ada fathah di atas, ada kasrah, ada dhammah, itu disebut harokat namanya. Tapi kalau kosong gitu ya, itu disebut sukun. Kalau ada tulisan bahasa Arab, kok di situ ada berbentuk bulat, itu disebut sukun. Tapi kalau ada harokat fathah, dhammah ataupun kasrah disebut harokat fathah, harokat dhammah. Sukun itu apa artinya, Bu? Sukun itu artinya tenang. Sukun itu artinya tenang. Harokat itu artinya bergerak. Ya. Ketika Allah mengatakan walaili idz adbar, dan demi malam, id menggunakan sukun apabila berlalu, maknanya malam itu disebut tenang. Allah suruh kita tenang, tidur, karena malam itu tempat istirahat, tempat tenang, ya. Tapi kalau sudah lewat malam, sudah waktu asfar, akhir subuh, dan mendekati waktu matahari terbit, menggunakan fathah artinya harokat fathah. Makna harokat itu apa? Bergerak. Itu disebut harokat, itu bergerak. Bergerak dari dhammah ke fathah, dari fathah ke kasrah, itu namanya harokat, bergerak. Ya, karena selepas subuh kita disuruh bergerak. Makanya disesuaikan tuh. Kalau malam menggunakan sukun memang disuruh kita ini istirahat. Tapi kalau sudah pagi disuruh bergerak. Karena itu waktunya kerja. Tapi sangat disayangkan hari ini, terutama anak-anak muda, malah dibalik, Bu. Ya. Harokat itu dijadikan malam, sukun pula dijadikan pagi. Nah, anak-anak muda sekarang, tak tahu ibu-ibu ya, kalau malam gerak, nggak tidur dia, nonton TikTok kan gitu, TikTokan, Facebookan, Instagraman. Kalau sekarang, kalau zaman dulu kan ngobrol, nah sekarang kan sama HP saja lah. Itu bisa nggak tidur satu malam suntuk tuh sama HP itu. Digunakan untuk gerak sama dia. Nanti subuh itu disukunkan pula mata tuh, ya. Harusnya mata itu disukunkan di waktu malam, malah kemudian disukunkan di waktu pagi. Harokatnya diletakkan di malam. Ini kan bahaya. Kalau kemudian malam digunakan untuk harokat, bergerak, subuh pula digunakan untuk tidur, saya jamin, Bu, nggak akan berkah hidupnya. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu pagi. Makanya Nabi SAW sampai membuat pahala khusus orang yang tidak tidur di waktu pagi itu. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang sholat subuh, kemudian tidak beranjak dari tempatnya, kemudian selepas itu dia berzikir, baca Quran dan ibadah yang lainnya sampai syuruk matahari terbit, biarkan meninggi satu tombak, ibu lakukan 2 rakaat yang disebut syuruk, lihat bagaimana pahala khususnya. Kahajjati wal umrati taman. Ibu dapat pahala haji dan umroh secara sempurna, seperti ibu baru pulang dari Mekah aja dapat pahalanya. Sampai disediakan pahala khusus bagi orang yang tidak tidur loh, selepas subuh sampai terbit matahari.
Karena itu waktu berkah masalahnya. Makanya Imam Ibnul Qayyim sampai mengatakan, siapa yang mendawamkan terus-terusan, dia gunakan selepas subuh untuk tidur sampai terbit matahari, tidak diberkahi badannya, tidak diberkahi usahanya, tidak diberkahi keluarganya, bahkan tidak diberkahi hidupnya. Kenapa? Karena ketika turun berkah dia tidak mengambilnya. Makanya penting ya kalau sekali-kali tidak apa-apa kan gitu ya. Mungkin lelah, letih atau sakit sekali-kali wajar. Tapi kalau sudah dijadikan kebiasaan, apalagi bapak-bapak yang biasa kerja gitu ya, mungkin dia cepat tidurnya ketika subuh, malah kemudian cepat bangunnya, tapi ketika nganggur gak ada kerjaan ya kesempatan lah itu. Habis subuh ya goleng-goleng gak jelas kan itu. Padahal waktu itu waktu berkah. Jangan digunakan untuk itu. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala gunakan malam id, itu artinya sukun, supaya kita tenang, tidur, istirahat, biar pagi bisa bangun, bisa bergerak. Supaya berkah. Terutama pengantin baru ini yang salah kaprah nih biasanya. Malam digunakan bergerak, tidur pula dia pagi-pagi. Ya kan? Nah, ini kan masalah nih pengantin baru ini. Nanti gak berkah nanti pengantinnya. Ya. Kalau waktunya tidur. Ya, nanti ada waktu kan masih lama kan itu. Emang besoknya mau cerai dia. Artinya kan harus dipahami di sini, kalau orang ikut undang-undang Islam itu sebenarnya indah itu. Rumah tangganya jadi berkah jadinya. Ini indah, malam begadang tuh, pagi pula tidur. Jadi nggak berkah nikahnya jadi. Karena waktunya berkah diambil, dia pula tidur. Ya. Dan itu bisa berbulan-bulan tuh ya, sampai bosan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa di sini ada keutamaan hebat di waktu subuh. Bahkan yang lebih daripada itu, angin subuh ini selain membawa berkah, ya, juga kata para ulama, tibun nafsi wa safa'uha, bisa menjernihkan hati dan juga bisa menjadikan jiwa itu baik. Ya. Kenapa demikian? Kita tahu bahwa hadis Nabi SAW yang disepakati Bukhari Muslim, yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama salasa uqadin. Bahwa setiap hamba yang hendak tidur di malam hari itu kan didatangi setan. Kemudian setan akan datang kepada hamba ini, kemudian mengikat di tengkunya 3 ikatan kan. Lah setiap satu ikatan, maka setan akan mengatakan, yadribu kulla uqdatin makanaha alaika lailun tawilun farqud. Kata setan, tenanglah kamu tidur, enakkan kau tidur, sedapkan kau tidur, karena malam masih panjang. Terus saja dikipas-kipain sama setan tuh, padahal subuh tuh. Ya, tapi setan asik ngomong malam masih panjang, malam masih panjang. Kemudian setan mengikat lagi ikatan yang keduanya. Kalau nampak ini dah kerusuk nih hamba ini, udah mau bangun, diikat lagi sama dia. Dan dibilang malam masih panjang, ngapain bangun katanya. Ya. Kalau dia sudah mau bangun lagi, kemudian dirayu lagi setan dengan ikatan yang ketiga dan mengatakan, lailun tawilun farqun, malam masih panjang, tidur lagi. Kata Nabi SAW, fa inistaiqadha, kalau dia terbangun sebelum subuh, dia terbangun, fa dzakarallah, kemudian dia ingat Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, ingat Allah, dia berdoa selepas tidur. Maka kata Nabi SAW, in halat uqdah, satu ikatan lepas tu dari tengkuknya. Wa in tawaddaa, kalau dia berwudu, in halat uqdah, maka kalau dia sampai berwudu, 2 ikatan hilang. Kemudian kata Rasul, fa in shalla in halat uqdah, kalau dia sampai sholat, hilang tuh semua ikatannya. Tidur berzikir, habis itu ambil wudu, habis itu sholat subuh, hilang ikatannya. Apa di sini dampaknya? Maka Nabi SAW mengatakan, fa asbaha nasyitan tayyiban nafsi wa illa asbah khabisan nafsi kaslan. Maka apabila di pagi hari setelah subuh, maka jiwanya akan baik. Kenapa? Karena di tengkunya sudah tidak ada lagi ikatan setan.
dan dia akan menjadi orang yang paling bersemangat hidupnya. Dan ada yang mengatakan, ulama ketika memberikan catatan kepada kalimat ini, bahwa orang yang bangun di pagi hari, berzikir kepada Allah, kemudian berwudu, kemudian sholat sebelum subuh, kemudian sholat subuh, pokoknya dihabiskan untuk beribadah kepada Allah, maka tidak ada masalah yang akan menimpa dia hari itu sampai satu hari. Walaupun ada masalah, maka akan mudah diuraikan. Tetapi kata Nabi SAW, wa illa asbah khabithan nafsi kaslan, kalau tidak dilakukan, asli bablas saja tidurnya sampai subuh, sampai jam 6, sampai jam 7, maka jiwanya dianggap buruk, dan dia orang yang paling pemalas, dan dia tidak akan menyelesaikan masalah sekecil apapun, apalagi masalahnya besar, dan akan senantiasa ditimpa masalah. Dari mana masalah itu dia tidak tahu, yang jelas ada saja masalah. Lah ini kan luar biasa nih. Ya, kalau orang paham di balik waktu subuh, rupanya di situ bisa menjadikan kehidupan kita lebih baik. Dan kita bisa rasakan, ya, waktu saya jelaskan kepada ibu keajaiban tidur itu, ya, kalau kita mengikuti tidur Nabi SAW yang disebutkan dalam surah Al-Muzammil itu, qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Di situ kan Nabi SAW mencontohkan tidur tuh. Pertama, beliau tidur separuh malam, ya. Yang kedua, atau kalau mau nambah 2/3 malam. Jadi Rasul itu tidur itu setengah malam, setengahnya digunakan untuk sholat, baca Quran, tafakur. Atau kalau Nabi SAW lagi capek, ditambah lagi, tambah 1/3 lagi, menjadi 2/3. 2/3 tidur, 1/3-nya bangun di 1/3 malam akhir. Dan Rasul tidak tidur sampai waktu subuh. Dan setelah diteliti oleh ilmu kesehatan manapun, silahkan tanyalah dokter-dokter, atau di sini ada dokter. Kalau kita mengikuti tidurnya Rasul, maka kualitas tidur kita ini tidak diragukan lagi, dan itulah tidur yang sehat sebenarnya. Kalau ba'da isya kan Rasul kan jarang, dia habis isya langsung tidur rata-rata. Ya, kecuali ada tamu atau ada hal-hal yang penting itu. Kalau habis isya langsung tidur, kemudian bangun tengah malam atau mungkin 1/3 malam bangun, maka di pagi hari itu walaupun ngantuk-ngantuk kita, ya, tapi hidup kita ini cerah. Dibandingkan orang yang tidak tidur, baru tidur jam 3, kemudian bangun jam 9, itu lemes itu hidupnya tuh. Bangun aja capek-capek badan tuh. Padahal secara jam dia lebih banyak tidurnya dibandingkan orang yang tidur awal tuh. Kenapa? Karena kualitas tidur akan berbeda ketika kita mencontoh Nabi dengan ketika tidak mencontoh Nabi. Itu yang menjadikan kenapa Nabi itu tahu bahwa di waktu pagi itu waktu berkah. Makanya disuruh tidur awal supaya berkahnya dapat. Tapi kalau di tidur akhir mana dapat berkahnya? Yang ada lewat berkah lah kan gitu. Ya, makanya lihat orang-orang kafir itu yang mengejar dunia. Mereka kadang-kadang jam 4 subuh itu udah ke pasar. Itu orang-orang kafir itu. Seolah-olah mereka tahu itu di waktunya waktu berkah kan. Mereka jam segitu itu mereka sudah seliwar-seliwar cari duit itu. Makanya mereka dikasih apa yang mereka inginkan di dunia saja, tapi di akhirat kan nggak dapat, karena mereka hanya dunia saja. Tapi orang yang beriman sebenarnya akan dapat dua tuh. Selain dapat dunia, dapat berkah akhiratnya. Tapi itu yang tidak dipahami oleh kaum muslimin. Was-subhi idza tanaffas, ya. Wallahu a'lam. Saya kira sampai di sini. Ini sudah hampir 10:30. Taib, sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang bertanya. 1, 2. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Yang mau Anda tanyakan adalah, jika orang-orang Yahudi saat ini pada faktanya mereka memberikan antisipasi seperti memperbanyak pohon buah tadi, Ustaz, apakah mereka juga mengimani hadis-hadis yang ada dalam agama kita, dan ya mereka kan merupakan ahli kitab, Ustaz? Apakah mereka juga mengimani apa yang
Iya. Alhamdulillah, orang Yahudi itu paham dengan kebenaran. Di zaman Nabi, tokoh-tokoh Yahudi itu sekelas Huyai ibn Akhtab dan yang lainnya itu paham bahwa Rasul itu memang Rasul. Nabi Muhammad itu Rasul. Makanya satu hari ketika Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah dan tinggal di Kuba, Huyai ibn Akhtab itu, dan Huyai ibn Akhtab itu ayahanda Sofia, salah satu istri Nabi. Bapaknya musuh Nabi namanya Huyai ibn Akhtab, tokoh Yahudi besar Bani Quraidah. Jadi dia datang dengan saudaranya untuk mengintai Nabi yang ada di Kuba. Kemudian dicocokkan dengan yang mereka baca dalam Taurat mereka. Rupanya cocok. Kata saudaranya kepada Huyai, ya Huyai, huwa. Apakah itu benar dia? Apakah itu benar dia katanya? Kata Huyai, iya benar. Ciri-cirinya ada pada dia dan dia seorang Nabi. Kata saudaranya, ya Huyai, kalau engkau sudah tahu dia Nabi, apa kita harus ikut dia? Kata Huyai, tidak. Kita akan perangi dia selama jiwa berada di raga katanya. Sudah tahu kebenaran malah bersumpah memerangi. Itulah tokoh Yahudi. Makanya di zaman Rasul tidak ada orang Yahudi masuk Islam kecuali sedikit. Tokohnya aja kecuali sedikit. Satu Abdullah ibn Salam aja yang masuk Islam. Selebihnya mana ada. Makanya Rasul mengatakan kalau 10 tokoh Yahudi masuk Islam di Madinah, satu dunia orang Yahudi pasti masuk Islam. Tapi Allah takdirkan tidak hanya satu dari 10 tokoh itu yang masuk Islam, Abdullah ibn Salam. Artinya Yahudi itu diberikan kecerdasan di atas rata-rata dibandingkan yang lainnya, karena mereka paham dengan kebenaran, paham dengan kitab yang mereka baca. Tapi karena hasad dan kesombongan mereka, mereka tidak mau ikut. Itu masalahnya. Orang Yahudi tahu, tapi tak mau ikut. Makanya mereka dilaknat karena punya ilmu tapi tidak diamalkan. Allah mengatakan ghairil maghdub. Ya, bukan orang-orang yang dilaknat maksudnya orang Yahudi, waladhdallin maksudnya orang yang tersesat Nasrani, karena Nasrani tak punya ilmu tapi justru banyak beramal kan itu ya. Makanya mereka sesat. Beramal tanpa ilmu sesat, berilmu tanpa amal dikutuk, maghdub. Ya, maka penafsiran ghairil maghdubi alaihim waladhdallin itu artinya maghdub Yahudi, dzalin itu Nasrani artinya. Makanya kita katakan amin. Ya Allah, ijabahlah doa saya. Jangan seperti Yahudi dan Nasrani. Kita punya ilmu dan berusaha mengamalkannya. Karena Yahudi punya ilmu tak mau mengamalkan, Nasrani pula beramal tak punya ilmu. Yang satu terkutuk, yang satu tersesat. Nah gitu ya. Makanya setiap kita sholat berdoa seperti itu. Mereka tahu kebenaran, tapi karena kesombongan. Dan kesombongan dan hasad itulah dua penyakit yang sulit seseorang itu untuk mendapatkan hidayah. Contoh mamanya, ada santri bermasalah dengan ustadznya. Mungkin ustadznya masih nasihat, tidak terima dia. Ya. Akhirnya tak mau ngaji lagi dengan ustadz. Padahal dia tidak dirugikan secara materi. Ya, tidak rugikan. Mungkin bagi dia ini ustadz ini nggak benar apa. Tapi kalau sudah jelaskan tak bisa. Akhirnya tak mau ngaji. Ya. Karena sudah tidak suka tak mau ngaji. Ketidaksukaannya itu tak tahu kenapa. Kecuali kalau tahu kenapa tak mau ngaji, nggak mau, ahli bid'ah tuh, umpamanya kan. Itu ustadz itu bukan ustadz, kayak itu dukun itu. Nah, itu jelas alasannya. Ini nggak jelas alasannya. Ya, ini kan kalau seperti itu dia tidak sabar. Makanya Imam Syafi'i mengatakan harus sabar karena kepahitan seorang ustadz. Seorang guru itu terkadang ada yang temperamen, ada yang galak, ada yang ini. Maka murid harus sabar. Sebab kalau seandainya seorang murid tidak sabar karena kepahitan dari ustadznya, maka dia akan menyesal seumur hidupnya, kata Imam Syafi'i. Nah itulah kadang-kadang ada orang yang kibar, sombong. Itu ada juga di antara kita gitu ya. Itu yang contoh yang kecil saja. Apalagi contoh yang besar seperti orang Yahudi. Yahudi paham. Cuman mereka karena hasad dan juga sombongnya mereka tidak mau memeluk Islam. Ya, sama seperti mereka mengingkari Nasrani dan juga kerasulan Isa. Itu karena kesombongan. Makanya mereka dikafirkan Nasrani karena tidak mengakui kerasulan Isa dan juga Injil. Wallahu a'lam. Satu lagi Ustaz. Iya. Ini untuk kaum ibu-ibu ya Ustaz. Terkadang kaum ibu-ibu ini setelah sholat subuh kadang terburu-buru menyiapkan segala sesuatu untuk keluarga itu seperti bekal gitu Ustaz. Jadi yang saya tanyakan, apakah zikir pagi yang dilaksanakan setelah pekerjaan semua selesai
membaca dan mengartikannya saja. Ya, alhamdulillah. Harus dibedakan mana sunnah, mana kewajiban, Bu. Mana sunnah, mana kewajiban. Kalau tadi kan sunnah, zikir pagi, petang itu sunnah. Tapi ibu melayani suami, mengurus anak-anak ini wajib. Ya tentu pahala wajib lebih besar dibandingkan pahala sunnah. Saya ingin dapat pahala haji, Ustaz. Saya nggak peduli suami mau ini mau itu, terserahlah. Saya tetap aja di sajadah saya ngaji. Nanti sampai syuruk. Syuruk jam berapa? Jam 6. Suami udah murang-muring aja deh. Udah ngutuk-ngutuk. Gak mungkin lah kita mengejar pahala sunnah kemudian pahala wajib diabaikan kan. Ya itu kan temporary saja sifatnya. Artinya kalau pas tidak sibuk, ya pas waktu-waktu libur anak-anak gak sekolah, ya kita pas senggang ibu ada waktu, itulah kesempatan. Jangan pula ketika sibuk pengen cari kesempatan, ketika ada kesempatan pula menyibuk-nyibukkan diri pula. Itu yang jadi masalah kan itu. Jadi harus dibedakan mana sunnah mana wajib itu. Ya memang harus dilaksanakan kewajiban dulu. Dan kalau bisa dua-duanya digabungkan lebih baik lagi, sambil ngurus lisannya ini sambil baca. Makanya pentingnya hafalan itu, hafalan doa kan. Berdoa gitu. Ya. Wallahu a'lam. Iya. Ini di luar tema, Ustaz. Iya. Anda pernah mendengar ketika saudaranya itu selesai sholat selalu mengucapkan alhamdulillah. Ketika ditanyakan kenapa selalu membaca alhamdulillah, karena yang pernah dengar bahwa yang selesai sholat itu akan membaca istighfar. Jawabannya karena niatnya itu alhamdulillah, Allah akan menggerakkan badannya, mengerakkan badannya sehingga dia bisa untuk sholat. Apakah niatnya seperti itu diperbolehkan? Iya, alhamdulillah. Selepas sholat itu ada tuntunannya sendiri. Sholat itu loh, itu bentuk syukur. Sholat sendiri tanpa mengucapkan alhamdulillah. Ibu sudah sholat itu adalah bentuk syukur itu. Kenapa? Karena satu malam Nabi SAW sholat malam. Dan Rasul itu kan sudah sepuh gitu kan, karena setiap malam sholat malam jadi pecah-pecah lah itu kakinya. Jadi satu malam kaki Rasul tersentuh oleh tangan Aisyah. Terasalah pecah-pecah kaki itu. Jadi selesai sholat malam, Aisyah mencoba merayu Nabi suaminya tercinta itu supaya sudahlah yang sunnah itu dihentikan, yang wajib saja karena engkau sudah diampun dosa yang telah, yang sedang dan yang akan datang. Sudah, berhenti, kurangi ibadah, kasihani badanmu. Ini kakimu sudah retak-retak. Itu sayangnya Aisyah kepada Nabi. Tapi Rasul mengatakan di hadapan Aisyah, ya Aisyah, afala akunu abdan syakur. Wahai Aisyah, salahkah diriku kalau seandainya saya menjadi hamba Allah yang bersyukur. Jadi kalimat salahkah aku menjadi hamba yang bersyukur, bersyukur di sini artinya dengan melaksanakan qiyam al-lail. Jadi solat itu hakikat syukur, sebagaimana puasa itu hakikat sabar. Ya, makanya kenapa kemudian tanpa mengucapkan alhamdulillah saja sudah solat itu kita sudah bersyukur dengan badan kita, maksudnya ya. Kalau dengan sedekahkan dengan harta kita bersyukurnya. Ya. Tapi kalau memang mengucapkan alhamdulillah boleh, tapi jangan diletakkan di waktu yang tidak seharusnya diucapkan. Karena habis sholat itu ada tuntunan sendiri, membaca istighfar 3 kali kan itu ya. Kemudian mengucap Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu zikir paling pendek, Bu. Kalau ibu buru-buru tidak bisa zikir panjang, minimalnya inilah yang dibaca. Astagfirullah Al-Azim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Sudah, berangkat. Kalau kepepet ibu nggak bisa zikir, itulah paling pendek zikir. Jangan sama sekali tidak beristighfar dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kan 2 kalimat yang luar biasa, satu meminta ampun dan 2 memuji Allah. Minta keselamatan, minta ampunan dan minta keselamatan. Tapi kalau ada waktu ya baca semuanya, tasbih, takbir, tasbih, ayat kursi dan begitu seterusnya. Tapi kalau selepas sholat membaca alhamdulillah boleh. Ya, alhamdulillah itu, tapi alhamdulillah yang memang kita diucapkan, kan kita disuruh mengucap alhamdulillah 33 kali. Kenapa mesti alhamdulillah itu yang diucapkan? Nanti juga akan diucapkan itu. Kan takbir tasbih 33,
Ya kan? Kemudian tahmid alhamdulillah 33, takbir 34 kan itu. 100 atau yang mengatakan 33 kemudian digenapkan dengan la ilaha illallah menjadi 100. Jadi masalahnya apa? Tapi kalau dikhususkan alhamdulillah langsung selepas sholat, yaitu perlu dalil karena namanya ibadah yang sifatnya tauqifiyah terima jadi itu kan harus ada dalilnya. Dan tanpa mengucapkan alhamdulillah sholat itu juga bentuk syukur, dan ketika wirid setelah sholat pun ada ucapan alhamdulillah yang dibaca 33 kali itu. Kenapa dikhususkan sendiri alhamdulillah satu kali sendiri habis sholat, nanti diulang lagi dengan alhamdulillah yang 33 kali kan? Nanti lebih jadi ucapan alhamdulillah jadi 33 jadi 34 jadinya. Melebihi angka jadinya nantinya. Jadi itu perlu dalil yang seperti itu ya. Ya. Sholat tadi itu untuk sholat sunnah kan juga dibaca Sholat wajib. Iya. Kalau sholat sunnah kita bisa yang lain berdoa. Berdoa masalah, kita ada masalah apa dengan tetangga, dengan suami, dengan anak, dengan ekonomi, dengan badan. Berdoa habis sholat sunnah. Itu kalau habis sholat wajib ada doa ibadah. Doa ibadah itu doa rutinitas yang harus dibaca. Namanya wirid sholat. Nah, kalau habis sholat sunnah itulah doa masalah. Ibu kan banyak masalah sepanjang hidup ini. Masalah ibu apa? Itulah minta habis sholat sunnah. Angkat tangan. Karena kalau doa ibadah itu rutinitas tidak perlu angkat tangan, ya. Yang disunnahkan mengangkat tangan itu kalau ada masalah. Itu lakukan habis sholat sunnah. Ya, ibu mau apa gitu ya, minta apa, mintalah habis sholat sunnah. Wallahu a'lam. Ya. Waalaikumsalam. Yang kedua, sampai mana batas waktu untuk menikah, sholat dunia sebelumnya. Batas waktunya kalau laki kemudian biasanya perempuan kan diajarkan di rumah, batas waktunya sampai jam berapa gitu kan? Iya. Alhamdulillah. Sholat sunnah fajar itu sama dengan qobliyah subuh, sebenarnya sama. Karena di antara barang siapa yang menjaga 12 rakaat, maka dibuatkan satu istana di sorga. Kan itu, siapa yang menjaga sholat rawatib yang 12 rakaat itu, maka akan dibangunkan baginya satu istana di sorga. Lah ulama ketika menyebutkan 12 itu apa saja, salah satunya adalah rakaat fajar. Ya, dimasukkan ke 12 itu rakaat. Dari sini kita tahu bahwa rakaat fajar itu sholat qobliyah subuh, atau disenang saja disebut 2 rakaat fajar. Dan itu satu-satunya sholat rawatib yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi ketika safar atau ketika mukim. Kalau rawatib yang lainnya Rasul hanya melakukan ketika mukim saja, ketika safar nggak melakukan. Ingat, Rasul tidak pernah sholat rawatib ketika safar, tidak pernah, kecuali qobliyah subuh. Maksudnya 2 rakaat fajar, karena besarnya pahala. Makanya Rasul melakukan walaupun ketika safar. Ya, itu yang harus dipahami. Makanya kadang orang tidak tahu arti ibu safar kemana masih juga melakukan rawatib. Ya, Rasul tidak pernah melakukan rawatib ketika safar, kecuali cuma satu, ya, rawatib qobliyah subuh saja, atau disebut dengan 2 rakaat fajar. Makanya dilakukan setelah adzan sebelum qomat. Kalau sebelum adzan itu bukan 2 rakaat fajar, itu witir namanya atau tahajud maksudnya ya. Kalau belum adzan subuh ibu sholat 2 rakaat itu masuk ke tahajud, bukan ke sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar itu lakukan setelah adzan. Adzan dulu subuh, kemudian di antara adzan dan qomat, disitulah waktu sholat 2 rakaat fajar yang besar pahalanya itu. Itu harus dipahami. Kemudian adapun perempuan yang di rumah, ya selama masih ada waktu sholat subuh, umpamanya ibu kesiangan nih, anggap saja sudah qomat, ibu baru bangun. Ya, karena kan wanita disyariatkan di rumah dan masih adalah waktu umpamanya dengan sholat fajar dan subuh, ya buat dua-duanya. Tapi kalau mepet nggak bisa, jangan. Kalau mepet jangan. Kalau sampai menghilangkan waktu subuh, jangan mendahulukan yang sunnah, meninggalkan wajib. Subuh saja. Tinggal diqadha 2 rakaat fajarnya kapan? Di waktu syuruk. Di waktu syuruk itu mengqadhanya itu di waktu syuruk. Selepas matahari terbit meninggi 1 tombak, qadha di situ 2 rakaat fajarnya. Ini bagi yang tidak pernah meninggalkan 2 rakaat fajar. Kalau suka meninggalkan, ngapain diqadha?
tepat waktu aja nggak bisa dia ngomong kodok. Ini buat nanti dikodok terus tiap hari, itu bid'ah nanti. Ya, ini bagi yang tidak pernah meninggalkan. Yang kedua karena ada sebuah darurat, karena tidur, ya kan. Akhirnya tahu jam 6 nih, tar lagi matahari terbit. Jangan didahulukan 2 rakaat fajar. Ini sudah jam 6 subuh. Nah, nanti selepas subuh nunggu matahari terbit, kodoklah itu 2 rakaat fajarnya di situ. Wallahu a'lam. Ya. Dengan niat foto atau kita berkeluarga atau berkaya gitu. Ya di situ kodok yang dibolehkan. Lain dengan kalau sholat subuh yang bablas waktunya, pamannya bangun jam 6, bangun jam 7 itu kan tepat matahari. Dia belum subuh, memang itu waktunya. Karena Rasul yang mengatakan barang siapa yang tidur atau terlupakan dari sholat, maka sholatlah ketika ingat. Itulah waktunya kata Nabi. Nah, tapi ini kan tidak, memang betul-betul dia tidak bisa melaksanakan, makanya diqadha. Seperti witir juga sama kan itu. Boleh mengqadha selepas subuh. Kalau dia memang senantiasa melakukan 1 hari kemudian meninggalkan. Nah, bisa diqadha setelah subuh kan itu. Nah, tapi kalau memang sudah jam 6 ya tidak bisa. Ya, ambillah qadha 2 rakaat fajarnya selepas suruk matahari. Nah, begitu uraian ulama fikih, wallahu a'lam. Baik, sampai di sini saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya bahwa tolong berakhlak kepada Allah. Membahas tafsir dari surah Al-Imran. Lahirlah Imam Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban. Jadi ketika Yunus alaihi salatu wassalam terkena undian itu,